Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Selamat datang di pembacaan tarot untuk bulan Agustus 2022. Ini adalah pembacaan general, jadi mengenai beberapa bidang, beberapa hal di dalam kehidupan ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan, diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi walaupun aku menunjukkannya untuk masing-masing zodiak, belum tentu itu adalah energi kamu yang ketarik ya. Dan kalau memang itu tidak sesuai dengan kamu, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa cocok, bisa enggak gitu ya. Kalau ada orang lainnya bisa terbolak-balik energinya, pokoknya jangan dipaksain. Kalau kamu nggak suka dengan pembacaannya, dengan akunya sebagai yang ngebacain, dengan segala sesuatu deh, mau durasi, mau penempatan iklan dan lain sebagainya, please silakan move on, cari tarot reader ataupun hal-hal lain yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Ambil yang kamu butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan untuk masing-masing zodiak. Oke, Virgo, ini adalah pembacaan untuk kalian Virgo Agustus 2022 ya. Virgo Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Virgo. General reading. The bottom of the deck kita punya Two of Pentacles. Kamu, aku lihat di sini mungkin lagi banyak pertimbangan. Ada sesuatu yang kamu lagi timbang-timbang, lagi kamu pikirkan gitu ya. Gua mau pilih yang mana, gua mau ngapain, gua mau memutuskan apa. Karena dengan Queen of Swords di sini aku melihat kamunya sendiri mungkin ini sesuatu yang nggak mudah gitu ya, tetapi buat beberapa dari kamu juga mengenai hal-hal lain di dalam bidang kehidupan gitu ya, maksudnya dalam pekerjaan, di dalam pertemanan kamu ataupun lain sebagainya, baik juga di masalah finansial. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang karena budgetnya kamu terbatas, kamunya juga harus benar-benar bijak dalam memutuskan gua harus ngeluarin untuk yang mana dulu gitu ya, prioritas kamu yang mana dulu dan hal-hal seperti itu gitu loh, ataupun melakukan apa dulu supaya nggak jadi ribet gitu. Nah, cuman kalau yang aku lihat di sini mungkin buat beberapa dari kamu, eee, kamu lagi di bulan itu kayak lagi banyak galau atau lagi banyak bimbang gitu ya, susah mutusin, susah untuk mastiin sesuatu atau untuk memilih sesuatu, bahkan mungkin di dalam bukan hanya masalah di bidang percintaan, tapi juga mungkin, di dalam pekerjaan kamu gitu ya, karena ada hal-hal yang ini tuh jadi yang mana duluan ya, kok kayaknya gue pengen ngerjain yang ini, tapi gue juga pengen yang ini gitu, apalagi yang yang multitasking, which is sebenarnya Virgo itu adalah keahliannya Virgo gitu ya, tapi kamu di sini tuh jadi ini bisa jadi satu batu sandungan. Nah, hati-hati di situ ya. Juga ini masalah six of one ya. Masalah kamu dalam melakukan sesuatu itu jangan, walaupun kamu merasa kamu bisa, tetapi kalau kamu terus-menerus itu bisa jadi masalah. Kalau yang aku lihat tuh seperti itu. Nah, di sini masalah kejujuran kamu, ketegasan kamu, kedisiplinan kamu nih dibutuhkan sekali di bulan ini gitu ya. Karena buat beberapa dari kamu mungkin ada hal-hal yang eee, mungkin bisa kamu tunda ataupun jadi kayak hal yang mustinya jadi prioritas, kamu nanti-nantiin, hal yang mustinya nanti-nantiin, kamu jadikan prioritas. Nah, masalah seperti ini yang kalau yang aku lihat, lagi banyak disoroti gitu. Dan buat beberapa dari kamu, eee, kamu nih lagi berusaha untuk keluar dari satu situasi dan kondisi sulit, ya. Mmm Dan kalau yang aku lihat ini ada jalannya. Kamu lagi ketemu jalan ataupun situasi dan kondisinya itu membawa kamu yang tadinya susah, yang tadinya ribet, yang tadinya rumit itu keluar. Kamu tuh kayak dapat jalan keluar gitu loh. Dapat jalan keluar untuk
bisa memperbaiki situasi dan kondisi kamu. Buat beberapa dari kamu lagi dalam proses healing ya, buat beberapa dari kamu lagi mendapatkan satu opportunity, satu kesempatan. Ini bisa dalam masalah bisnis, bisa masalah pekerjaan, bisa kamu misalnya tiba-tiba dapat bonus gitu ya, kamu dapat rezeki gitu ya, kamu dapat berkah gitu, ataupun kamu dapat pertolongan. Dan ini membuat kamu yang tadinya kamu ribet mungkin ya, karena pikiran kamu kepentok dengan hal-hal itu yang membuat kamu kayak, "Gimana ya gua mau ngerjain ini? Gimana ya gue mau buka bisnis ini? Gimana ya gue mau uh, mulai usaha ini?" Kalau yang aku lihat di sini kita punya Three of Pentacles, di mana kamu mungkin memberanikan diri untuk mungkin ngomong sama orang ataupun menunjukkan rencana kamu, ataupun kamu mengajukan proposal, ataupun kamu mengajukan ide kamu. Ternyata kamu ketemu dengan orang yang klik ataupun orang yang tertarik, bisa kamu mendapatkan orang yang mau menginvestasikan uangnya kepada kamu ataupun mengadakan kerjasama. Karena aku juga melihat di sini masalah kerjasama ya. Tapi ini tuh masih banyak hal yang perlu dilakukan, hal yang banyak perlu dilakukan gitu loh. Mungkin ngerasanya kayak, bukan satu lompatan yang besar ataupun yang wah atau gimana, tetapi aku ngelihat jalan ini membuka kamu untuk semakin dekat terhadap goal kamu, walaupun itu bukanlah langkah yang wow gitu loh. Kamu mungkin nggak merasa seperti itu gitu ya, tetapi yang kamu harapkan mungkin seperti itu, tetapi dengan kamu misalnya bekerja sama ataupun berkolaborasi ataupun memberanikan diri untuk mengajukan ataupun menyampaikan buah pikir kamu, ide-ide kamu ini membuka jalan gitu loh, kalau yang aku lihat tuh membuka jalan ya. Dan bisa jadi kamu tuh ada ketidaksabarannya gitu ya, ketidaksabarannya, kok ini nggak kemana-mana. Nah ini butuh proses. Kalau yang aku lihat di sini dari message-nya ini membutuhkan proses. Dan buat beberapa dari kamu yang mungkin pada saat ini kamu mengerjakan sesuatu, terus kamu apa ya, kayak fokusnya dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bisa dan lain sebagainya, kamu mungkin nggak ngebiarin orang lain ngebantu kamu, ataupun kamu juga nggak mau dengar ataupun mempelajari hal lain. Dengan adanya Three of Pentacles, aku ngelihat ajakan untuk kamu untuk mungkin ngobrol sama orang lain, bertukar pikiran, brainstorming sama orang lain, ataupun membuka diri untuk informasi-informasi yang bisa menambahkan supaya apa yang kamu ketahui, pengetahuan yang kamu punya itu makin kaya, makin luas gitu. Dan ini akan membuka lagi gitu loh opportunity lain. Misalnya kayak kamu link up ya, kamu membuka koneksi dengan orang lain. Nggak cuman sama circle kamu yang itu-itu aja. Kamu juga membuka pintu-pintu lain gitu loh, sehingga yang mustinya yang tadinya gitu ya, jalan kamu mungkin segini dengan apa yang kamu punya, dengan lingkungan yang kamu punya, komunitas yang kamu punya, circle yang kamu punya. Mungkin jalan kamu segini, tetapi dengan kamu memperlebar sayap kamu jadi membuka gitu loh, membuka jalan kamu dan apa ya, kemungkinan-kemungkinan itu pun makin besar gitu loh, pintunya pun makin besar ya. Ace of Pentacles, ada satu opportunity yang tadi aku bilang, bisa jadi kamu dapat pekerjaan, kamu dapat proyek, kamu dapat tawaran bisa jadi di sini, ataupun kamu dapat modal buat beberapa dari kamu, dapat pinjaman uang bisa jadi, ataupun sesuatu yang kamu terinspirasi ataupun memberikan kamu satu ide gitu ya, memulai sesuatu yang baru yang ini bisa jadi baik gitu loh ke depannya. Seven of Cup yang tadinya kamu nggak tahu, nggak ngerti gitu ya, kalau yang aku lihat di sini kebingungan-kebingungan kamu ini mulai mendapatkan jawaban dan kejelasan yang membuat kamu semakin ngerti gitu loh. Ngerti kenapa ini terjadi, kamu ada dalam satu situasi ini gimana, kamu harus melakukan apa gitu ya, itu membantu kamu untuk
menyembuhkan. Di sini ada sesuatu yang dipulihkan gitu loh, dipulihkan dari situasi dan kondisi kamu. Tetapi sebelumnya kamu harus mengambil satu keputusan di sini. Dan di sini adalah pertimbangan-pertimbangan kamu. Ini membutuhkan benar-benar ketenangan ya kalau aku lihat di sini. Jangan terpengaruh, jangan. Nah, kamunya benar-benar harus benar-benar membuka pikiran dan perasaan kamu. Jangan biarin ketakutan-ketakutan ataupun apa yang dari hal-hal di luar itu yang membuat kamu tuh jadi nggak bisa ngelihat apa yang seharusnya gitu loh. Aku ngelihatnya seperti itu. Tapi kalau yang aku lihat Ace of Cup ya, buat beberapa dari kamu ini bisa jadi adalah kamu healing secara emosional, buat beberapa dari kamu dalam pikiran, dalam fisik juga ya, tetapi ini juga bisa masalah karena di sini aku ngelihat ada koin ya. Jadi perbaikan di dalam bidang finansial, perbaikan di dalam pekerjaan dan karir serta bisnis kamu. Juga buat beberapa dari kamu ini kalau kamu benar-benar mengambil keputusan yang benar gitu ya, ini bisa mengobati ataupun memulihkan situasi dan kondisi kamu. Kayak kamu mungkin sekarang lagi struggling. Buat beberapa dari kamu mungkin untuk dalam finansial kamu benar-benar harus ketat banget. Kamu harus benar-benar kayak kamu harus benar-benar jaga keseimbangan kamu supaya nggak crash gitu ya. Mungkin di dalam hidup kamu, mungkin dalam kamu secara pribadi ataupun hubungan kamu dengan orang lain. Tetapi aku lihat di sini ada pemulihan. Dan ini membantu kamu untuk keluar dari masalah kamu. Aku melihat di sini ada rekonsiliasi buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi hubungan di dalam masalah asmara percintaan, ada orang yang berusaha datang dan dia mungkin menyesali gitu loh apa yang pernah terjadi sama kalian. Bisa jadi mereka menginginkan adanya perbaikan di dalam hubungan kamu. Tapi ini bukan hanya di dalam masalah hubungan cinta asmara, tetapi buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah teman yang tadinya kamu punya sempat slack gitu sama mereka atau punya masalah sama mereka, terus tiba-tiba mungkin mereka baikan gitu ya, dan mungkin ini bisa jadi kamu bisa jadi sesuatu gitu loh sama mereka, maksudnya sesuatu yang bisa diperbaiki, bahkan mungkin bisa kerjasama dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi ya, benar-benar ini tuh butuh kamu benar-benar jeli dan membuka mata dan pikiran kamu, benar-benar waspada gitu ya dengan segala sesuatunya. Tetapi tidak ada yang yang segala sesuatunya berubah. Bukan berarti yang tadinya misalnya rusak gitu, ya pastinya ada coel-coelnya. Tetapi bukan berarti jangan menjudge orang lain dari masa lalu. Itu yang aku dapetin gitu loh. Jangan menjudge orang lain dari masa lalunya, tetapi bukan berarti kitanya tidak waspada gitu ya. Tetap harus waspada, tetap harus aware, tetap harus peka gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu ya, kalau yang aku lihat nih masalah ada orang dari masa lalu kembali ingin datang. Cuman kamunya sendiri kayak nggak tahu gue tuh maunya apa gitu loh. Gue harus ngapain, gue maunya apa. Tapi ada satu rasa nggak nyaman. Nah itu juga kamu perlu harus dengerin gitu ya, intuisi kamu juga perlu kamu dengerin, bukan cuman ngelihat ataupun ngedengar orang ini gue udah berubah, gue nggak kayak begini, gue kayak begitu. Kamu juga harus kasih waktu juga melihat prosesnya. Kalau emang berbanding terbalik gitu loh, omongan sama apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasain, kok kayaknya nggak bener ya, kok kayaknya nggak ini ya, nggak sesuai ya, ya jangan gitu loh. Cuman kalau yang aku lihat di sini ada satu
kemungkinan untuk beberapa dari kamu Virgo, perbaikan akan sesuatu yang tadinya sudah rusak gitu loh. Dan dengan adanya si Hierophant ini, aku ngelihat ini kembali koneksinya gitu. Kembali dirapihin lagi gitu. Tapi ini bisa jadi kamu dengan dirimu, ya mungkin kamu sedang menghadapi hal-hal yang menimbulkan trauma-trauma dan kamu sedang healing, mungkin kamu sedang sedang konsultasi dengan orang yang profesional tentunya gitu ya, ataupun kamu sedang melakukan hal untuk memperbaiki kualitas hidup kamu juga bisa. Tapi ini kalau yang aku lihat akan membantu kamu untuk ke depan yang lebih baik. Dan ini semua membutuhkan proses. Kadang-kadang kita berasa jalan di tempat, tetapi sebenarnya tidak. Hari per hari segala sesuatunya, walaupun kita tidak melihat perubahan yang besar dan jelas gitu ya, kita sedang belajar untuk maju ke depan. Walaupun kadang-kadang rasanya kayak jalan di tempat, tetapi tidak. Waktu ini tetap akan membuat kamu berubah. Waktu ini akan tetap mengubah kamu gitu ya, membentuk kamu. Walaupun tidak dengan satu langkah yang besar, tetapi kalau kamu setia akan proses, hasilnya tidak akan mengkhianati prosesnya ya. Oke, ini adalah pembacaan untuk kamu Virgo. Sampai ketemu di pembacaan selanjutnya. Namaste.